فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para al-mukarramun, para alim ulama, guru-guru tiang pelunggu sami yang ikut serta hadir di tengah-tengah tiang pelunggu, mami-mami tiang, para penglingsir, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak tiang sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah masjid ulil albab salbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mami Haji Suhaili, sudah lama terasa tiang pelungguh tidak menyambung kembali tadi silaturahmi. Alhamdulillah, pada bulan Samulia niki tiang pelungguh dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh dengan keberkahannya Allah, di majelis yang penuh dengan barakah, dan insya Allah di bulan yang barakah semua tiang pelungguh pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memang terasa beda saran dengan lampak ngaji waktu puasa dan jadi puasa beda, terutama mursa yang dekat-dekat dengan berbuka malam niki. Yaitu biasa ibu-ibu akan kalau kelak, yaitu biasa kerok nabi tiang biasa. Tapi ada satu hal yang tiap pelungguh perlu tahu, bahwa dalam sebuah riwayat dikatakan sai-sai ringan langkah. Siapa orang yang meringankan langkahnya ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu, terlebih sebelum dia pelungguh memulai daripada majelis niki, yang pelungguh dalam keadaan sholat asar secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan sari-sari ringan langkah. Siapa orang yang ringan langkahnya menuju daripada majelis ta'lim, likulli khutwatin ajruhu ibadah sana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan saat puasa, walaupun lapar, walaupun bedang, walaupun umuran lelah berangan baris yakni dengan berbuka, lalu tetap kesempatan di untuk hadir oleh majelis ta'lim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia kulli khutwatin, setiap daripada langkah kaki tiang pelungguh niki
ganjaran dari pahala isi Allah Ta'ala, ajruhu ka'ibadati sana, marah dengan seibadah selama 1 tahun full ibadah. Subhanallah. Setiap 1 langkah naik iki waktu bulan suci Ramadan, terus lulusan niki ikut hadir majlis taklim, setiap langkah kaki niki tergajar pahala marah dengan seibadah 1 tahun. Kira-kira jamaah kuat ibadah 1 tahun? Kuat deh. Ni doang baru mau nambah duyut. Masya Allah. Apalagi lemak menwah 10 terakhir. Wah Mekah marah pengikat. Balik Masjid Ulil Albab. Masya Allah. Ini dengan selangkah kakinya menuju majelis taklim dan dia dalam keadaan puasa, maka ia terikan pahala marah dengan ibadah 1 tahun penuh. Terus berapa langkah kaki dia melumpuh menuju daripada masjid ini? Dari Masya Allah, dari Karang Bundung sampai Trigo di langkah. Berembur kadu motor, berembur kadu mobil. Ya kiri putra, kiri mobil, kiri motor pada itu. Allah. Maka jangan sampai tiang peluru ini ketika umur, ketika sempat isi Allah Ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian yang perlu menyia-nyiakan daripada kesempatan nikmat ketika isi Allah Ta'ala. Netenarak nikmat sekali belik setelah nikmat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada umatnya, melainkan daripada nikmat umur seketika di sisi Allah Ta'ala untuk berkesempatan melakukan ibadah, berkesempatan berpuasa, berkesempatan menjalankan daripada segala aktivitas ibadah searah oleh bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan ada 2 golongan, sangat kebanggaan insyaallah. Ada 2 golongan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat. Jadi 2 golongan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyeru kepada para malaikatnya. Saya 2 golongan ini. Siapa 2 golongan tersebut? Saat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan di depan para malaikatnya Allah anak bajang sak rajin ibadah. Ini kebanggaan isi Allah ini. Anak bajang sak rajin ibadah, Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Lalu dijarah anak bajang beribadah. Niki anak bajang ini. Ya Allah. Hampir kebanyakan umur mendekati doa, mendekati panggilan dari Allah doa. Lalu umum kadang banyak, apalagi dia marah iki, lalu istilah ngabuburit itu, ngabuburit tuh, lah ngabuburit menulis tidak kita udah merayu ini. Ya, itulah apa si Nabi? Itulah lapah mengat Musa mamun cewek engas dalam lapah. Mus, oh masya Allah, Musa dina mau berparfum sampai pegang dengan nabu parfum. Mau tebar pesona doa isi Nabi ilipan lapah. Kebanyakan karena banyak. Kebanyakan karena negara jarang yang menjadi ahli ibadah. Maka mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Anta indi kabaqdi malaikati mereka. Wahai kalian para pemuda, para pemudi yang menjadi ahli ibadah yang dekat
sebagaimana para malaikat di hadapan. Ibadah level ke malaikat mengarahkan bajang sama. Lalu memang biasa bukan bajang padu dibeli aku dulu. Kau boleh coba nikmat coba langan batul, nikmat coba langan biasa kan bajang sarang beberayang saat nanti mudik mele ni oleh nama ni mele isi mudik mele ni oleh ni mele isi ni biasa lagi. Ini balik coba. Karena itu dulu waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada sosok kanak bajang. Ada seorang pemuda si rajin ibadah, ya Allah, rajin ibadah luar biasa kanak bajang. Ndek kenal-kenal jadinya ibadah banggawi masjid batu daiki. Maka suatu ketika bahasa sabar munia dek mele oleh nina biasa nina pernah mele oleh dia. Dia kejadian kadang banyak ini. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang memendam rasa cinta yang menggebu-gebu. Dia jatuh cinta, ya buta cinta sanina. Sehingga setiap anak bajang ini lewatan balik sanina ini terus doa mimpi kanan sendiri. Ya Allah, keberangan kakak ini. Ya Allah lah, keberangan kakak musida dapat jodoh. Tapi subhanallah, coba saran nina niki. Mun waksa aran mete dengan nina niki kadang-kadang israel akal. Maka saking inginnya memiliki daripada laki-laki niki, karena banyak sesorang saat ibadah niki terbersihlah dalam pikiran kotor saat niki. Pokok berbintang adik sabar, berbintang adik sabar, maka dia mempunyai sebuah intrik jebakan. Kita pikiran karena sahabat niki lampak tiba masjid. Maka benun karena bajang niki lapak di pak masjid pas oleh julun balik menyurak sahini tolong maka jejak sama ini hai kuminan tolong kanan diharap dengan kiri diharap dengan julun diharap dengan kuri diharap dengan tolong misalnya. Maka terpaksa begitu suara tiba-tiba dia dobrak pintunya tamu sama menikah dan badan sakina nikah maka dia berhasil tamu langsung pada rawa membina mati sudah lama aku menahan gejolak cinta nane jangan mau kenane pokok nane sakit solusi insan ini boleh ini Islam nane boleh aku insan ini tolong puaskan nafsu diri boleh layani nane mungkin selebar iman-iman para yang lugu mungkin yang berpikir nih rezeki noblok itu enggak dengan tahu tapi coba lihat pemuda ini adalah pemuda yang disabdakan oleh Rasulullah ya Allah subhanahu wa ta'ala katakan anda ini kabati malaikati engkau wahai pemuda yang ahli ibadah sebagaimana para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu. Maka melampau sanina niki rejul sama niki ketika perempuan ini berdiri di hadapan dia si pemuda yang ahli ibadah ini maka disitulah dia berpikir ya Allah telah aku akan berhadapan di hadapanmu ya Allah maka apa yang aku bisa bertanggungjawabkan ya Allah maka langsung palang sama langsung mungkin karena baca di pahala salah segi melek dalam tak melek
pingsan ini laki-laki, ini pingsan pemuda. Maka si perempuan ini jejak, pakai malu, terbaik malas, saking takut sang ini, maka diseretlah laki-laki ini keluar. Akhirnya tertolong oleh Nabi di lorong jalan. Maka ada orang yang lewat melihat daripada pemuda yang ahli ibadah ini pingsan, maka dibawa dia ke depan Nabi, dibawa dia ke rumahnya, dipanggil daripada bapaknya itu, dia ada anak tadi, tiba-tiba itu dari kepala dia kena langan. Maka kemudian terus dielus oleh apanya, oleh bapaknya si pemuda yang ahli ibadah ini. Kemudian dia sadar. Ketika dia sadar, wajahnya masih pucat, bibirnya masih pucat, kulitnya menjadi kuning, seperti halnya orang yang mau meninggal. Maka tidak lama kemudian anak Sabaja ini meninggal. Meninggal anak Sabaja. Dikuburlah dia pemuda ini. Ketika dia dikubur, maka setelah dibacakan talqin dan lain sebagainya, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati kuburan pemuda ini, kemudian memelingkih Sayyidina Umar bin Khattab pas otak Nabi karena tidur dalam kubur. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya bulan, qala Allah Ta'ala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Karena bajan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan, siapa orang yang takut kepada Allah, maka yang terincang dua surga insyaallah. Maka tiba-tiba langsung menjawab anak Sabajan, oleh dalam kubur langsung menjawab, ya Umar, belum menjawab oleh dalam kubur, Allah Ta'ala beraqtani wa aqtani ar-ridha fawqa. Umar, yang tertunjuk di Allah, Allah sudah memberikan kepadaku, bahkan tinggal 40 doang satu ijab insya Allah Ta'ala, bahkan aku diberikan keridhaan di atas keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan belajar sehari dibanggakan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka sama derajatnya sebagaimana para malaikatnya Allah yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu yesan itu. Lagu di sampun saat Nabi dengan Nabi ini dicoba diceramahi, Nabi dijejari bersabarnya. Luar biasa keutamaan seorang dengan banyak apabila dia ahli ibadah. Lalu bisa juga kenapa yang ini menjadi sumber fitnah. Sampai ada riwayat mengatakan seburuk-buruk kematian itu, kalau kematian itu terjadi pada masa muda, Nabi maksud Rasulullah bukan mengingkari takdir, dan biasa seakan-akan banyak ini biasa mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu baca dia sendiri bahasa umum dengan dikriuk, mumpuk masih baca bisa lewat bol untuk dalil. Dia bukan doa dia baru di masjid. Dan penting berarti bukan dia dipinyal. Baru usah sungguh trek-trekan, tiba-tiba bersih dok isi terus mati pesin. Itu yang pertama yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Kemudian golongan yang kedua yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat adalah mereka orang-orang yang berpuasa. Apa kata Allah kepada para malaikat? Ya malaikati unzuru ila 'abdi. Para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, taraka syahwatahu wa lazzatahu wa syarabahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah. Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang berpuasa. Mereka meninggalkan daripada syahwatnya,
Mereka meninggalkan daripada kelezatannya. Mereka meninggalkan daripada makanannya. Mereka meninggalkan daripada minumannya. Itu semata-mata karena aku kata Allah Subhanahu. Maka bangga Allah Ta'ala yang belum bersama misalnya. Para malaikat sedang iri di bagian belum. Kenapa? Karena mereka tidak bisa merasakan daripada rahmat Allah ketika bulan suci Ramadan. Mereka tidak bisa dikasih sayang oleh Allah sebagaimana tiap peluru dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala. Maka iri para malaikat. Karena ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala merasa sia-sia, kasihan, sungguh sangat disayangkan apabila tiang peluru terkican mendaikan bulan suci Ramadan, kemudian gak ada gawe dedem doang, gak ada gawe Nabi jalan-jalan doang, boleh balik dedem nikah asar jalan-jalan, pulang-pulang baris langsung berbuka, tidak ada cerita. Saran puasa niki bukan masalah tiang peluru niki bisa menahan rasa haus, bisa menahan rasa lapar. Saran puasa niki bukan perkara tahu terlapar, tahu terdengar doang. Pun sekadar puasa niki hanya sekadar bisa menahan rasa lapar, hanya sekadar bisa menahan rasa haus. Ampura belik-belik bebek tahu, manuk tahu, berbeda di azan subuh mukur, ndak dari mana, ndak dari minum, ndak saudara Nabi sanine. Bares demin waktu maghrib, anak pada tak buka semeton ni. Tahu, bebek masih tahu, sapi masih tahu. Kalau puasa hanya sekedar diukur dengan rasa lapar dan rasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aifus siyam, fa inna siyam laisa min at-ta'am wala min asy-syarab, walakin as-siyam min al-ma'asiyah." Muliakan oleh kalian bulan puasa, menikah Rasulullah SAW. Karena puasa itu bukan hanya sekedar tahu pada lapar, tahu pada nginem, akan tetapi puasa itu kata Rasulullah, ketika kalian juga bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka murni puasa, ni masih puasa. Ketok masih puasa, ni masih puasa, ibu masih puasa, naik masih puasa. Maka selaku jawari, selaku anggota tubuh tiang peluru ini seharusnya juga ikut berpuasa, tapi berpuasa dan sampai bermaksiat kepada Allah. Sayangnya dan sampai juga tiang peluru menjadi golongan yang dikatakan oleh Rasulullah, kami nasiyam laisa min siyami illa ju' wal 'atas. Berapa banyak dengan seketika umur berdaya ke puasa, minum puasa. Lalu nentenarak mau nabi-nabi lawan puasa kecuali rasa haus dan rasa lapar. Pahala diarah. Pahala dia lewat nangis di Allah Ta'ala, ya Allah. Lega sekali dia berdaya ke puasa, ya Allah. Pahala. Gampang ini dijawab, berbeda dengan puasa. Berbeda dengan puasa. Kenapa dia ya Allah? Kan dia minum ya Allah. Kan dia berhubungan dengan sendiri dia ya Allah. Aku sungguh-sungguh menjaga daripada terkul mufattirat, hal-hal yang akan membatalkan daripada puasa tiang ya Allah. Betul. Lalu biasa kamu isi lalu buruk-buruk biar browsing dengan isi buruk-buruk biar
ingat-ingat saharo, telangan lapang, lalu nyucuk mall, jangan ke asar lalu nyucuk mall, terus menongol mall dengan saimpong gratis, dengan ini saturangan kain kangkong, muye belum belang apa? Kita bertahan. Maka hati-hati. Niki adalah kesempatan yang luar biasa ketika Gusti Allah Ta'ala. Apalagi zaman makin tantangan yang perlu puasa ini lebih besar. Pun zaman lain enak naik masing-masing kode jamaah. Pun sekarang masing-masing kode jamaah lain paling enggak ini doang. Demi doa Nabi engkau subuh, engkau pengajian, lama-lama. Demi dia Nabi galeng-galeng biar para niki, lalu PT Nabi jangkrik, lalu PT biar Nabi banyak. Pun zaman makin kadang-kadang isi telangan lapang Nabi. Lelah terpok. Ada yang dapat berbuka ini lu keluar dalam hati. Sedangkan di dalam hati itu lebih luas cakupannya, lebih banyak maksiatnya daripada alam nyata. Sarana hati karena menulis alam nyata enggak bangsa nonton menghakil seluruh dunia dan keuangan. Maka peluang maksiat itu lebih terbuka lebar. Maka tantangan yang belum puasa zaman semakin tinggi lebih besar. Apalagi zaman makin diarah dengan nila berbuka warung, tahu dengan puasa berbuka warung. Oleh mall tu coba lumba tiba mall, KFC dan lain sebagainya ini tertutup. Lalu model sendiri si duit naik di bawah. Tutup bunyi. Pada dia naik bang. Yo Allah. Mending naik ini dong. Naik apa? Naik apa? Ya Allah. Banyakkah umat Nabi Muhammad yang tidak berpuasa? Dengan ini berpuasa bisa jadi kemungkinan karena dia datang bulan, atau mungkin dia sedang menyusui, atau mungkin dia sedang hamil, lalu makin arak dengan mama karena dia datang bulan daripada dengan ini. Dia berdua, ya Allah, besar sekali dosa. Dengan puasa pun kalau dia tidak memelihara dirinya daripada hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, tidak ada hitungan pahalanya di hadapan Allah. Apalagi dengan zat puasa, Allah makin mudarat dengan sengaja puasa wajib kodok nabi wajib. Di luar bulan suci Ramadan, misal sakit yang tinggalan wajib qada isi sakit deh. Wajib. Menurut Imam Syafi'i. Tapi ada namanya Imam Rabi'ah. Saya tinggalan puasa pada bulan suci Ramadan secara sengaja di arah uzur nabi-nabi yang dibenarkan oleh syariat, maka lema pun puasa Ramadan wajib ganti puasa nika sengaja dia tinggalan nika sejelo isi 12 jelo. Ya. Mau seminggu berpuasa 12 kali itu. Allah. Niki menurut Imam Rabi'ah sejenuh sengaja tidak ada usul syar'i wajib dia ganti di luar bulan suci Ramadan dengan 12 hari. Berat deh. Berat. Menurut Imam Ibnu Musayyib
Menurut Imam Ibnul Musayyib, saat tinggalan puasa secara sengaja, tidak ada uzur yang diberikan oleh syariat, tidak ada uzur syar'i, maka apabila dia tidak puasa pada bulan suci Ramadan dengan sengaja, maka satu hari dia harus mengqadhanya di luar bulan suci Ramadan dengan 1 bulan. Sejauh ini sebulan. Seminggu dia puasa, mungkin bulan. Mau 10 jam dia puasa, dia masih selesai kodok, datang Ramadan. Allah. Ini menurut Imam Ibnul Musayyib. Ada juga yang mengatakan, ada namanya Imam Nakhai. Bahasa Imam Nakhai, siapa orang yang sengaja tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan tanpa ada uzur syar'i, maka wajib dia harus mengganti di luar bulan suci Ramadan 1 hari saja tinggalan dengan sengaja itu dengan 1000 hari. Setahun kuliah jeruk jemaah 360 hari, 1000 jeruk. Untung tiap pelumpuh mazhab Imam Syafi'i. Sakit terganti isi berhenti bosan. Hendak kalau Imam Nakhai sakit terganti isi 1000. Hendak kalau Imam Ibnul Musayyib sakit terganti isi sebulan. Imam Rabi'ah baik sakit terganti isi 12 jam. Mulawah. Berat. Kenapa? Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu adalah kesempatan nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia di antara daripada kesempatan-kesempatan hal-hal yang lain saat ketika insya Allah Ta'ala oleh atas dunia ini. Maka karena itu ia berat daripada Nabi denda. Ia berat daripada denda. Maka janganlah tiap pelumpuh ini termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan puasanya dengan masih gemar bermaksiat kepada Allah. Tetun puasa laku searang rausid dengan jasile lancar. Tetun puasa laku searang fitnah adu domba dengan jak paling lancar. Tetun puasa laku searang lekap jak isip nabi isip mangan isip minum. Tetun puasa laku searang bersumpah palsu jadi dari hobi seperti balik ke haram, balik ke Buddha, wallahi ya. Tetun puasa laku searang memakan sesuatu yang haram di buah libur, justru puasa yesi telah lapar. Maka hati-hati orang-orang yang seperti ini, hilanglah daripada pahala puasanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah kecuali hanya rasa haus dan rasa lapar. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Betul bahwa 10 pertama rahmat Allah. Betul bahwa 10 kedua adalah maghfirahnya Allah. Betul 10 ketiga adalah mutaqab minan nar, pembebasan daripada neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nikah bagi dengan satu puasa. Dengan satu puasa. Alhamdulillah, insyaallah pelanggan semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang betul-betul berpuasa, baik secara menahan rasa haus, menahan rasa lapar, maupun berpuasa daripada bermaksiat kepada Allah, sehingga semua anggota tubuhnya pun berpuasa. Dan puasa ini adalah menentukan level, menentukan kedudukan, tingkatan derajat yang berhukum kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semakin dekat mereka ke bulan puasa, semakin tinggi derajat surga di hadapan Allah. Ada sebuah riwayat dulu pada zaman Rasulullah, ada seorang dua sahabat yang berteman akrab, membelain di buah pisang, sampai-sampai keduanya berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah pun bareng. Tapi takdirnya berbeda-beda. Salah satu di antara kedua teman akrab niki mati fisabilillah. Dia meninggal fisabilillah. Jarak 2 tahun, temannya yang satunya niki sakit dan dia meninggal di atas ranjang, meninggal dalam keadaan sakit. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat daripada dua sahabat ini, keduanya ketika surga insyaallah taala. Yang diherankan oleh sahabat sang mimpi ini, kenapa justru sahabat yang meninggal dalam keadaan sakit, rebahan di atas kasur meninggal lebih tinggi derajat surganya daripada sahabatnya yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Ini saya benar, ini saya benar. Padahal jelas seorang dengan mati bisa dilihat ini sampai dikabur kematian kembali, karena darahnya besok akan menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi kebanggaan dia, dan darahnya ketika perang yang bercucuran lebih wangi daripada minyak misik. Lalu kembali justru sahabat saat meninggal dalam keadaan sakit niki di atas kasur bukan di medan perang, derajatnya surganya lebih tinggi daripada temannya yang mati syahid. Maka berdua di Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada 2 bulan dia bersama begini. Kemudian saya mimpi ya Rasulullah, saya heran ya. Maka justru saat meninggal dalam keadaan sakit ini lebih tinggi derajatnya pahala surganya daripada yang mati syahid. Ya kembalinya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, karena yang meninggal dalam keadaan sakit ini lebih banyak bertemu dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Makanya tingkatan derajat surganya lebih tinggi. Maka antara Ramadan ke Ramadan bukan hanya kafar, bukan hanya penghapusan daripada dosa, akan tetapi juga menunjukkan daripada level tingkatan derajat yang perlu kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sampai sia-sia jemaah. Kali sudah dari Ramadan seumur 60 tahun. Apabila misal balik umur 10 tahun misal, berarti wahai dari Ramadan pilih kali 50 kali. Ya Allah. Bulan suci Ramadan ini bulan yang memang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Bulan juga yang menjadi penghibur untuk umat Nabi Muhammad. Satu di kubur. Bila umur umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, umur umatku sadari 70 lebih lama bonus besar-besaran. Lebih lama ini bonus besar-besaran. Ramadan adalah sebagai pelengkap daripada umurnya umat Nabi Muhammad. Umat-umat dulu panjang-panjang umurnya jemaah. Panjang-panjang umurnya umat-umat terdahulu. Umur 1 tahun dia diarah gitu. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang ibu-ibu nangis oleh julun Nabi, nangis oleh julun kubur bijajani, nangis oleh julun kubur bija berdetak dan nangis gama dek puas kajian agama anak masih lucu-lucu anak. Kedua ina maka menjila tentang tadi sana pilih
sejak umur anak, maka menjawab baru saya tahu. Baru saya tahu. Saya tahu berarti masih lucu. Saya tahu makin langsung masuk rekor muri orang kedua di dunia. Ya, baik dengan orang saya tahu. Mulai dengan masih lucu-lucu saya tahu. Dengan makin baru 40 doang habis begini. Maka umat terdahulu panjang umurnya, otomatis panjang ibadahnya. Umat Nabi Muhammad pendek umurnya, apabila dibandingkan dengan umat terdahulu, maka tidak seimbang secara ibadah. Maka dihiburlah tiang menunggu melalui bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, wa amaluhu mudha'af, dan amalan orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Nabi Muhammad boleh pendek umurnya, akan tetapi ibadahnya lebih panjang daripada umurnya. Ibadahnya lebih panjang daripada naik. Hitung-hitung ya, naik. Hitung-hitung. Rasulullah SAW mengatakan, saya gawe sunnah pada bulan suci Ramadan, pahalanya seperti orang yang mengerjakan wajib di luar bulan suci. Saya gawe wajib pada bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan 70 kali wajib di luar bulan suci. Sembahyang wajib setiap jero 3 kali, 5 kali. Pada bulan suci Ramadan berarti sasi wajib dihitung 70 kali wajib. 70 kali 5 kira 350. Allah, kamu disembahyang cuma disekat ya. Kamu disembahyang cuma disekat kali. Monian doang ini dengan dari imam terawih doang momi boleh. Biasa dengar setengah siwak, tiba-tiba kan setengah siwak lebih 5 menit. Lah pengomong. Masya Allah, itu jam siwak, jam baru sampai jam siwak, berarti sejam. Masya Allah. Menarik ngomong. Biasa jam siwak doang, nanti lebih 5 menit. Dia saya kena jadi imam itu. Ngomong. Ini sembahyang 5 waktu pada bulan suci Ramadan. Boleh pada kalkulasi yang berarti seperti orang yang di luar bulan suci Ramadan, ibadahnya 350 kali sholat. Tahun. Dengan hitungan Nabi terawih ini 350 kali ya Allah. Kemudian rombok naik. Tidak menuju terawih itu. Rombok isi qobliyah ba'diyah. Qobliyah zuhur asar, qobliyah ba'diyah 2 berarti. Qobliyah asar sedikit berarti. Kemudian maghrib, walaupun khilaf baina ulama antara qobliyahnya maghrib, itu sudah qobliyah ba'diyahnya maghrib, berarti 5. Kemudian isya qobliyah ba'diyah 2 berarti itu. Kemudian qobliyah subuh berarti sedikit. Muntitum marah ganjaran dengan pahala dengan puasa berarti pada marah dengan sagawi wajib boleh keluar bulan suci Ramadan. Berarti secara qobliyah ba'diyah berarti yang belum sudah ibadah wajib 8 kali. 350 kali tambah 8 berarti 358. Itu berapa? Ini soal yang belum memiliki masih level pajak sambil hitung-hitung. Hitung apa? Ya kita benar. Terawih kita rakaat drinking 20 ini benar terawih berrakaat. Arab lagi sholat rakaat. Nah
dalam kita mazhab Syafi'i 11 rakaat itu adalah witirnya Rasulullah. Karena itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh witir lebih daripada 11. Karena hadis yang dipakai untuk tarawih 11 rakaat itu adalah hadisnya witirnya Rasulullah. Bila Nabi tarawih Rasulullah 20. Apalagi Nabi yang memilih tarawih marah Imam Malik. Bila tarawih Imam Malik landasi 6 rakaat. Nah ini landasi 6 rakaat masih 20 rakaat. Landasi 6 rakaat. Bani Dik Masjid Uli Albab landasi 6 rakaat. Langsung sepi terus. Langsung sepi terus. Makin biasa masih full dari dalam. Lemah modal 10 terakhir. Ya Allah, terjadi sebuah kemajuan. Kemajuan saat Allah. Makanya dia sering bilang kemajuan yang tercela dan kemunduran yang terpuji hanya terjadi pada saat sembahyang. Hanya terjadi pada saat sembahyang. 10 terakhir, 10 pertama malam ini masih seger-seger, masih seger-seger ya. Lalu mulai 10 berakhir, mungkin tampung dan kasur sah, bikin siang malam, padahal ada sedikit beri, banyak terjadi. Sehingga selalunya dia iktikaf di masjid, iktikafnya di mall. Terjadi nggak? Pasti enggak? No. Memang ini doang jurus, ya doang terus. Bayangkan kalau sekarang kita hitung 20 rakaat, berarti 20 kali berarti sehari ini secara sembahyang wajib, secara sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah digabungkan lagi dengan tarawih, maka ibadah yang berumur 378. Malik tahajud, malik witir, itu masing-masing. Allah. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa siyam fa huwa li wa ana ajzihi. Selaku ibadah selain-lainnya, ia berdua itu kan bi'ashri amsalihha ila 700 dhif. Langan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung ikhlasnya masing-masing. Ia berdua kalkulasian, ia berdua kali-kalian, ia berdua tambah-tambahan untuk ibadah selain kecuali puasa. Wa ana ajzihi. Fa wali wa ana ajzihi. Kata Allah Subhanahu puasa untuk aku dan aku sangat berhak dengan kau pahala dengan puasa. Karena seorang puasa ini diharap masih dengan kau, apakah dia di puasa atau tidak? Saya tahu di sini, tangan dari kamar, mudlasan nakap nabi, es kelapa muda 2 botol. Sediman sukul langan kamar serang. Ada sana biar ada sak dulu. Sukul apa? Padahal dulu mulu. Dulu mau. Tak ada yang tahu amalan puasa ini. Karena tidak ada yang tahu amalan puasa, maka tidak ada pula yang mengetahui daripada berapa ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan ini. Bertanya kembali ke Nabi, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan menurut kalkulasi yang 83 tahun lebih. Subhanallah. Umur 60 tahun, balik umur 10 tahun, 50 kali bertemu dengan bulan suci Ramadan. 10 kali doang berdaik Lailatul Qadar. 3 kali doang berdaik Lailatul Qadar. Kemudian ditambah dengan pahala-pahala puasa setiap hari yang tadi sudah kita hitung. Terus berembe terus pahala
dibandingkan daripada umur tiang pelunggu yang pendek. Maka umat Nabi Muhammad boleh dia pendek umurnya, akan tetapi ibadahnya lebih panjang daripada umurnya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada tiang pelunggu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa niki masih yang belum meninggi oleh 10 pertama. Kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya terus membasahi daripada amal ibadah tiang belum. Tinggal tiang belum membenekah Nabi ibadah. Tinggal tiang belum, apakah tiang belum ini sadar atau tidak bahwa ini adalah kesempatan yang begitu berharga yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berpuasa bukan hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, bahkan telah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diswa'in farhatan, sabda Rasul. Untuk orang yang berpuasa ada 2 jaminan kebahagiaan dari Allah. Yang pertama apa? Farhatun inda ifthari. Kebahagiaan dia ketika dia berbuka puasa. Searah dengan berbuka puasa ini dia cembuh. Walaupun dia berbuka dengan tempe, ini enak. Walaupun ukuran kalung teh, walaupun ukuran kalung sebiji korma, ya Allah terasa nikmatnya seolah-olah dirasakan oleh semua anggota tubuh. Maka itu farah, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Kemudian kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan orang-orang yang berpuasa ketika besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saat puasa ini wajib berdekatan ke Allah. Searang dengan wajib berdekatan ke Allah, ya pasti dia termasuk daripada penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah semua penduduk surga masuk, kemudian semua penduduk neraka yang abadi sudah masuk, yang kekal di surga sudah masuk, walaupun terpelas sejelur 2 jelur. Ayo terpelas sejelur neraka. Ayo sejelur neraka bila ada. Astaga jelur. Oh. Setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, setelah penduduk neraka yang abadi masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada semua penduduk surga level paling atas sampai paling bawah level. Berketua Allah Ta'ala, penduduk surga, adakah yang aku tambahkan daripada kalian daripada nikmatku, kata Allah. Medenya pada kerumut nikmat, apa sakurang adalah nikmat. Maka semua penduduk surga itu mengatakan cukup ya Allah. Nabi kurang lagi. Nabi kurang lagi. Sampai lalu nikmat ya Allah. Allah pun bertanya kembali. Arah yang pada kerumut nikmat itu deh. Penduduk surga. Arah yang pada kerumut nikmat itu deh. Arah kurang lagi nikmat itu deh. Semua penduduk surga mengatakan ya Allah cukup. Nabi balik ya Allah. Allah pun menyeru yang ketiga kalinya dengan seruan yang sama. Penduduk surga, ada nggak yang aku tambahkan daripada nikmatku? Apa daripada terubuk nikmat? Semua penduduk surga mengatakan ya Allah ini benar, cukup ya Allah. Maka setelah itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhir ila rabbiha nadhir. Barulah Allah menyikap daripada takdirnya sehingga tampaklah daripada zatnya Allah. Maka disaksikanlah oleh semua penduduk surga. Ketika semua penduduk surga itu melihat daripada zatnya Allah, maka hilang semua kenikmatan surga itu. Allah.
Allah, zatnya Allah, maka kenikmatan surga yang ada di dalam benak penduduk surga yang mereka nikmati hilang begitu saja, saking nikmatnya melihat zatnya. Maka dengan zat berkuasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan mereka orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, puncaknya kelak di akhirat yaitu kapan? Ketika mereka bertemu melihat daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu jam lima kan, sudah 1 jam 5, Masya Allah. Mudah-mudahan keringanan langkah yang penuh ini menuju ke masjidnya Allah, menuju ke majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diganjarkan, diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan yang berlubuh, mudah-mudahan keistiqomahan yang berlubuh di dalam ibadah pada bulan suci Ramadan itu terus berlanjut dari awal bulan suci Ramadan hingga akhir, dan yang berlubuh termasuk daripada orang-orang yang selalu menjaga daripada ibadahnya, menjaga daripada anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya, dan mudah-mudahan dia perlu diberikan panjang umur untuk terus bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan dirahmati oleh Allah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ilahi Rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا وتقضي حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada hal yang bermanfaat, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang belum bisa menjalankannya bisa mengamalkannya kita kehidupan yang belum sehari-hari, khususnya pada bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان